Tersisa 20 menit, aku ambil udangnya, aku bersihkan, aku kupas, saatnya aku potong. Aku lagi file udangnya, terus nanti tinggal aku campur ke sausnya, dan aku siapin juga bahan-bahan yang lainnya untuk aku plating. Tapi entah apa yang aku pikirkan, aku cincang udangnya itu. Dan aku langsung stop, karena aku sadar aku pengen buat tartar. Harusnya aku potong aja dadu. Aduh Des, ini udah pressure test, kenapa kamu masih nggak fokus? Aku kesel banget karena udangnya tuh udah nggak ada, tapi udah terlanjur aku cincang. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Sekali lagi fokus. Strategi aku di challenge kali ini adalah aku mau buat sesuatu yang bisa dimakan dalam keadaan fresh, makanya aku buat appetizer. Berhubung karena ini bahannya premium, makanya aku nggak mau bikin main course, karena aku nggak mau terlalu banyak proses pemasakan untuk bahan yang sepremium ini. Untuk bahannya hari ini aku ambil sea urchin sama prawn, karena aku lebih pede ngolah si prawnnya juga. Dan tadi aku sempat cobain juga si urchin, dia rasanya kayak buttery gitu. Jadi kayaknya bakalan cocok sama hidanganku. Strateginya sih nggak ada yang lebih ke fokus sama diri sendiri aja, dan mungkin sama ingredients-nya nggak mau terlalu banyak diolah juga, karena juga dari segi kualitasnya sudah bagus. Sambil menunggu kentangku jadi untuk membuat gnocchi, aku membuat sausnya terlebih dahulu dari uni. Cara membuat sausnya simpel sekali, aku masukkan uni, parmesan, dan krim. Itu saja rasanya sudah enak banget. Ya, Hafid, akhirnya ambil udang ya? Iya. Waduh, ini udang mahal dan enak. Ya, aroma. Dia cita rasanya udah komplit di situ sebetulnya. Tinggal kamu memasaknya aja. Kamu rencana mau bikin apa? Aku buat makanan simple, Chef, Italian dish. Jadi aku buat gnocchi, cuman sausnya aku lebih fokus ke uminya, Chef. Oh gitu? Iya. Oh jadi ini uninya kamu bikin sos? Iya, Chef. Oke. Jadi ambil 3 bahan kamu ya? Iya, ada 4, Chef. Oh, aku 4. ambil semuanya. Ikannya? Aku coba kalau sempat waktu aku akan hajar. Kali ini karena pressure test, memang kita dibebaskan untuk mengolah bahan yang di depan itu 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Aku memilih untuk mengolah semuanya. Nah, di sini Pak Hafid ini stepnya agak risky nih, karena Pak Hafid memilih untuk menggunakan semuanya. Iya. Ikannya mau dibikin apa? Mungkin sebagai topping di atas dari gnocchi itu, Chef. Oh, iya, ide bagus ya. Iya, Chef. Good luck, pressure test, hati-hati ya. Iya, Chef. Thank you, Chef. Iya. Siap, Chef. Saya tahu ini pressure test. Yang penting rasa dan presentasi saya enak, saya yakin saya aman, Chef. Good luck ya, Hafid. Thank you, Chef. Setelah saya perlu dipisit ke band saya langsung membuat gnocchinya. Dengan bahan-bahan yang saya gunakan itu ada parmesan, ada kuning telur, dan potato yang saya rebus tadi. Sisa waktu 45 menit dan aku masih sibuk membersihkan udangnya. Untuk arroz atau nasinya, aku pengen bikin kaldu udang yang nendang banget rasanya. Walhasil, kepala dari carabineros ini aku tumis, lalu aku rebus dengan air dan kasih sedikit seasoning. Ini kaldu udangnya pasti mantap rasanya. Kamu udah potong? Belum. Udah pernah? Belum. Kamu yakin ada jusnya? Coba mendingan kamu potong dulu, kamu mikir. Aku memutuskan untuk ambil Buddha's hand karena aku mau cek ini tuh buah apa. Tapi rasanya ada dong. Ada rasa citrus gitu, Chef. Ya, itu. Makanya kalian mau diambil jusnya. Biar nggak menjadi korban kucing dalam karung, aku harus mencoba Buddha Zen ini. Aku coba sedikit zestnya dan rasa dan aromanya sangat wangi, sangat bagus, hampir tidak ada asamnya sama sekali. Guys, waktu kalian sudah berjalan setengahnya ya. Jadi tinggal 30 menit. Oke, 30 menit. Waktu sisa 30 menit lagi dan ternyata aku masih membersihkan udang-udang yang sisa. Kerjanya agak lengkap-lengkap ini.
Waktu tersisa 30 menit, saya cek kentangnya ternyata sudah matang. Jadi saya langsung lanjut untuk membuat gnocchi. 30 menit tersisa aku mulai panik karena aku takut pickle aku nggak cukup macerated dan dressing dari udangnya ini kurang pas. Jadi? Jadi saya mau bikin appetizer, Chef. Oke. Sejenis prawn tartar gitu, tapi pakai marination-nya ala Korea gitu, Chef. Jadi Oke. kalau di Korea tuh ada nama makanan yukhoe yang raw seasoned beef itu. Yep. Nah itu mau saya coba di udangnya. Terus untuk nambahin buttery texture-nya nanti pakai sea urchin di atas. Tapi kan artinya kamu udah nggak pakai egg yolk lagi tuh? Karena nggak ada yukhoe versi udang sebelumnya, aku kayak pengen coba aja gitu di sini. Pakai tapi yang kecil sih. Oke, si itu. Iya. Terus kamu pakai Korean pear juga. Korean pear. Betul. Ini dipakai nggak? Saya pakai sih, Chef, mau saya combine. Good. Iya. Nice. Jadi kamu tiga-tiganya dipakai? Tiga-tiganya dipakai, Chef. So it's just cold appetizer. Betul, Chef. Biasanya kan pakai beef kan? Iya, biasa pakai. Pakai beef and Korean pear. Iya, betul. Egg yolk. Yes. Ini kamu ganti dengan ini. Prawn. Pakai si budasen, pakai Sama Korean ini pear juga. Betul. Terus setelah itu pakai sea urchin juga di atasnya. Oke. I'm not supposed to tell you this, tapi kalau kamu pakai Asian pear, kamu pakai ini juga, mungkin ini potongannya bisa Harus lebih dibedakan tipis. ya, Chef. Oh, baik, Chef. Karena secara tekstur dia masih ngelawar. Oh, baik, Chef. Ya, jadi kamu nggak mau Kalau nanti dipotong brunoise gitu bisa, Chef? bisa, tapi kan nggak tahu nanti kamu jatuhnya seperti apa. Oh iya. Mau intinya mungkin bisa lebih kecil. Oke, thank you, Chef. Oke, progres dalam membuat paella ini aku udah buat sofritonya, yaitu campuran bawang, paprika, sama cabenya yang udah ditumis sampai lunak. Udah dicampur nasinya sama kaldu udang yang aku bikin. Sekarang nasinya tinggal tunggu proses dimasaknya sampai dia benar-benar menyerap. Dani yang lagi pakai cast iron ini. Utensil kesukaannya Dani aku paham, mungkin karena memang dia tebal dan juga dia resisten heatnya juga tinggi. Sebenarnya kan nggak perlu yang tinggi-tinggi ya, karena ini seafood. Aku pakai cast iron biar bawahnya tuh dapat crust yang bagus, dapat browning yang mantap. Karena apa namanya, di paella tuh biasanya yang dicari adalah sokarat, yaitu crust bawah yang gurih, yang menambah sensasi makannya jadi lebih nikmat. Tersisa 20 menit, aku ambil udangnya, aku bersihkan, aku kupas, saatnya aku potong. Aku lagi file udangnya, terus nanti tinggal aku campur ke sausnya, dan aku siapin juga bahan-bahan yang lainnya untuk aku plating. Tapi, entah apa yang aku pikirkan, aku cincang udangnya itu. Dan aku langsung stop, karena aku sadar, aku pengen buat tartar. Harusnya, aku potong aja dadu. Aduh Des, ini udah pressure test, kenapa kamu masih nggak fokus? Aku kesel banget karena udangnya tuh udah nggak ada, tapi udah terlanjur aku cincang. Dough gnocchi sudah saya buat dan saya tinggal cetak aja dan merebus itu. Karena saya pernah membuat sebelumnya bentuk gnocchi yang sering saya buat itu menggunakan garpu. Jadi saya membuat hal yang sama yang sudah pernah saya lakukan. Nasi yang di atas cast iron udah mau matang, hal terakhir yang aku lakukan adalah menaruh udang yang masih on the shell di atas nasinya dan kemudian finishing di oven. Nah, waktu nasi udangnya ini udah masuk ke oven, aku harus extra careful ini. Aku nggak mau ya udangnya jadi berdosa dan dikirim ke neraka lagi. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Waduh, waktu tinggal sisa 15 menit, terus Chef Renata mampir ke benchku. Iya. Bikin apa, Dan? Bikin paella, Chef. Wow, nggak bisa lebih rapi lagi station kamu. Kalau kemarin-kemarin agak berantakan, dia masih marahnya agak bercanda-bercanda. Kali ini dia agak serius. Bisa. Tapi bisa. Bisa kan? Bisa. Kamu harus punya satu
kontainer khusus untuk beet Baik, Chef. di sebelah sini. Kamu punya satu kontainer kecil untuk semua sendok-sendok yang kamu pakai buat tasting. Ya. Yes, Chef. Setuju. Next time akan pasti aku lakukan. Kamu nggak bisa tasting sendoknya kamu taruh sini. Iya, betul. Nggak ada sendok sih. Nggak ada Iya, sendok. but I know. Nggak ada sendok. Ya kan? Oke. Kamu nggak ada nyicip, balikin ke sini. Ya, oke. Nothing ada di sini. Sorry ya, Chef. Chef, serem juga kalau marah ya. Oke, Chef. Kamu bikin apa? Aku bikin paella. Aku bikin sofrito dulu, tumis nasinya, terus pakai kaldu udangnya. Pengennya nanti kaldu udangnya benar-benar highlight. Tapi emang kamu maunya skin on ya? Skin on ya. Kan kemarin aku bikin skin yang aku kulitin cuma nggak. Tapi aku bakal campur juga sedikit dari udangnya di dalam nasinya nanti pas plating. Jadi emang prawn paella. Ternyata Dani akan membuat prawn paella. Di sini aku tahu sih ini kayaknya kalau nggak salah itu Mexican food. Sebenarnya idenya sangat bagus, tapi dengan Dani aku tahu sih dia kayaknya bakalan membuat sesuatu yang sangat simpel seperti ini. Prawn paella, ya betul. Ada crustnya? Ini kayak kaldoso deh ini. Nggak cukup waktu untuk bikin sokarat itu. Oke. Kalau aku panasin sekarang kayaknya. Jadi is it a paella or is it a... Arroz con gambas. Oke. Ya. Nasi udang. Nasi udang yang kamu pakai berarti carabinero sama budasem. Ya. So, saya berasumsi kamu pakai zestnya ya? Aku pakai zestnya sama tadi aku ini ya? salah persepsi itu. Ternyata ini si ini lumayan enak. Lumayan ada rasa unik gitu. Jadi aku mau pakai dia buat... Ada gurihnya ya? Iya. Aku nggak pernah coba ternyata ini. Aku kira itu finger lime, ternyata bukan. Oke. Di saat kamu ada waktu 1 detik pun, station kamu, biar kamu kerjanya lebih benar, ya? Oke, Chef. Thank you, Chef. Sorry, Chef. Lima 15 menit tersisa, aku langsung goreng nori crackersnya dan itu mengembang dengan sempurna, cantik banget. Aku cicipin, aku seasoning tuh udah oke pas. Karena menurut aku ikan ini sudah tergolong ikan yang fancy atau mahal. Pengolahannya nggak perlu ribet, cuman di blend saja aku rasa ini sudah enak. Setelah itu aku membuat garlic butter parsley yang aku gunakan untuk di carabinerosnya biar lebih berasa enak. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Ya, Chef. Ya, Chef. Udah bisa plating ya. Sisa waktu 5 menit dan aku udah siap buat plating. Ada sedikit sisa daging udang yang aku potong-potong dan aku campurkan ke nasi. Nasinya aku bagi menjadi 3 porsi. Setiap porsi mendapatkan 1 udang utuh, digarnish dengan campuran Buddha's hand dan parsley, drizzle dengan sedikit olive oil, dan ditaruh lemon wedge untuk kesegaran. Untuk konsep platingnya sendiri aku nggak bingung ya, karena jujur aku udah punya ide untuk konsep makanan aku di Grand Final, pengen buat yukwe, makanya aku udah gambar untuk desainnya sendiri. Jadi di tantangan kali ini aku udah tahu aku harus plating kayak gimana. Di sini Desi akan menggunakan egg yolk tapi dari telur puyuh. Ini menarik banget sih karena yang aku lihat kayaknya dia bakalan menggunakan fresh prawn yang itu ditartar doang. Jalapenosnya ini kayaknya memang boleh dimakan mentah deh. Waktu tersisa 5 menit, aku langsung olah hidanganku, gnocchi aku campur dengan sausnya dan aku plating. Oke, hasil visit. Siapa tadi, Mas Rudi tadi? Saya tadi ke Hovit. Hovit? Iya, tadi Hovit bikin uninya itu untuk dibikin saus. Saus. Tapi saya lihat sih dia semoga masih tidak berubah ya. Benar sih, tidak terlampau banyak ya, diperlakukan. Kayaknya tinggal dicampur dengan sesuatu gitu, terus kemudian dihaluskan sebagai saus. Kalau dia sempat memasak si ikannya. Alright. Tapi dia keempat-empatnya diambil. Oke. Chef Renata tadi kemana? Saya sempat lihat Dani, kalau dari aromanya enak, tapi carabineronya dijadikan paella atau paella. yes. Oh, Oke. Entah itu paella atau mungkin ke arah Italian ya. Tapi masuknya bareng.
atau terakhir? Nah, itu saya belum lihat prosesnya. Untuk proses dari kepalanya untuk menjadi kaldu oke, Ya. tapi kita harus lihat dulu nanti kematangan carabineronya gimana. Dia serve masih sama kulitnya. Di bagian kepalanya justru yang paling enak ya. Dia. Iya. Desi dia adaptasi dari UK. Oh, Itu di Korea adalah kayak daging sashimi mentah. Dia campur dengan Korean pet dan egg yolk. Oh, Jadi makan mentah memang. Saya kalau ke restoran Korea, appetizer sukanya memang itu atau yang rajungan. Iya. Nah, ini yang UK jadi beefnya dia ganti dengan si udang carabineros. Wah. Uninya dijadikan sausnya juga supaya sedikit tambah creamy. Lalu dia menggunakan Korean pet dan juga si Buddha's hand-nya dipotong. it kecil-kecil. sounds good. Ya.